turun dan bisa melakukan tembakan namun Face Clan dan juga Rico berhadapan satu sama lain, namun dari Rico hanya 2 orang, 4 dari Face Clan maju ke bagian depan. Mela akan menggunakan sebuah DPS, dia tidak melihat ke arah bagian kiri dan ternyata ter-take down dengan cukup baik walaupun memang player dari Face Clan lebih banyak dan Rico baru saja mendapatkan winner chicken dinner 2 di antara sudah tumbang dan SK Ton. Prestige cukup jauh apakah datang untuk melakukan penyelamatan. Revive sedang diupayakan oleh Face Clan tapi ternyata tidak dijadikan atau diurungkan. Knockdown lagi terjadi membuat Face Clan tidak terlalu baik dan bahkan kita akan cukup kelimpungan. Vintorius coba untuk melakukan sebuah pertahanan dan tembakan yang cepat datang tapi ternyata Honzen, satu player yang luar biasa ini meratakan player dari tim Rico, namun datang Mezexis juga. Mezexis menjadi third party. Mezexis ingin mendapatkan kemenangan di fight ini. Mereka ingin mendapatkan keuntungan terbesar di fight yang sedang terjadi, mengganggu jalannya recovery yang sedang dibangun oleh Face Clan. Kembali masuk satu player, Morman berada di area bawah. Hex mendapatkan satu confirm elimination menuju ke arah Vintorius. Tembakan kembali dilakukan. Tidak banyak pilihan dimiliki oleh Onzen. Dia hanya bisa melakukan defensif dengan sebuah DBS. Utility bisa dilontarkan menuju ke area bawah karena tidak ada jalur keluar dari area ini. Betul, bahkan 2 titik bisa dimasuki oleh player-player dari Mezexis jika mereka ingin nekat ke arah bagian bawah. Menurut gue Mezexis sekarang bukan cari lolos tapi cari peringkat yang lebih tinggi. Trick, Cook the Nate, matang sekali lempar ke arah bagian bawah, meletup pada sebuah knockdown ke arah bagian Mela membuat Face Clan, Onzen dan Morman menjadi last 2 man standing. Namun datang yang lain, datang G Gladiator kah sepertinya atau tim lain yang akan terus melakukan tembakan dan masuk. Mezexis ke arah bagian bawah akankah terkangkangi, terkurung dan itu ditembakkan dan mulai dilontarkan. Satu Mezexis tumbang, 2 tumbang, misalkan 2 lainnya, 3 tumbang. What a play dari Face Clan membuat dari Mezexis tidak 1, tidak 2, tapi 3 ditumbangkan. Tapi hati-hati, G Gladiator bisa saja my join fight di sana, God. tapi ternyata Face Clan menyelesaikan semuanya karena benar saja Mekula yang menjadi third party dari area luar seperti yang saya prediksi tadi. Ini luar biasa banget, bahkan tidak hanya dari G Gladiator, Alpha 7 pun sudah mulai mendekat. Mafioso, jiggle kanan kiri tertembak, tapi ternyata Ray. Setup yang sama antara tim yang ada di tempatnya Yangon dan tim yang ada di tempatnya DVL. Saat utility dilontarkan tidak bisa menjangkau utility-nya, tapi Razit bisa mendapatkan satu main yaitu Six. Kembali kita lanjutkan fight ini. Elimination pertama dikumpulkan oleh player-player asal Turki yaitu S2G, tapi S2G tidak terlalu baik kondisinya karena mereka menyisakan 2 pemain saja. Betul sekali, Sang Raja PMGC terakhir yang mendapatkan kemenangan di Jakarta menyisakan Reizi dan juga Kalse. Hamsik, satu player yang sangat gua idolakan ketika bermain di bagian PMGC karena selalu menggunakan sebuah Scar L dengan sangat baik. Padahal banyak player lebih memilih M4, tapi player ini bisa melakukan adaptasi dengan luar biasa dengan Scar L. Tapi circle ketiga, circle penting sudah mulai calm before the storm. 2 tim sudah tereliminasi dan Yangon sesuai dengan yang gue prediksi tempat mereka tidak enak sama sekali. Tidak banyak pembatas, tidak banyak penghalang untuk mereka tidak tertembak oleh lawan. Vampire menumbangkannya sementara Tam dari Sam9 coba untuk menjegal Ikurt untuk tidak turun secara mudah. Masih ada percobaan pemantauan yang dilakukan oleh pemain yang sama yaitu Tamnya. Menjadi tim yang sangat menakutkan di late game. Perlahan namun pasti masih menjadi pola permainan mereka, tapi ada sebuah fight antara G Gladiator dan juga tim Vampire. Utility dilontarkan, sebuah molotov Meku menuju ke arah satu pemain Tonike. Akan coba dientaskan perlawanan dari seorang Tonike, tapi ternyata Tonike justru yang mampu mendapatkan Kitsune pulang ke lobby sang IGL dari G Gladiator. Ini tidak baik sama sekali dari hilangnya Tixi. Mereka seperti kehilangan daya gempur yang luar biasa, membuat dari G Gladiator tumbang satu persatu. Bahkan hanya misalkan 2 orang, tapi tembakan dari Infinity IQ juga mengganggu karena bagian Tonike. Reset situation akan terjadi antara kedua belah pihak dan lagi-lagi ini membuat fight stalemate akan bisa terjadi. Dan dari bagian high ground, Alpha 7 masih mengamati saja. Mereka mungkin akan menjadi the joining fighter kalau peperangan antara G Gladiator dan Vampire sudah selesai. Kita terus melanjutkan apa yang bisa ditujukan oleh Infinity IQ. Nampaknya Infinity IQ juga ingin join fight di sana. Di sisi yang berbeda, Agon XI8 ingin memulangkan pemain-pemain dari tim DP+. Di mana Sidon sudah menjadi confirm elimination, menyisakan satu yang terakhir. Osal membuat trap grenade, tapi Osal justru meledak di sana pulang menuju ke arah lobby oleh QQQ. IQQ dari Agon XI8 dengan permainan utility yang luar biasa. Tapi kita berpindah terlebih dahulu karena bagian bukit paling tinggi di atas, atau Daryl Soldier memutar dengan cukup baik atau cukup jauh karena bagian atas. Tapi yang dilawan adalah Alpha 7. Bahkan Revo masih ada di sini. Cook sebuah net diurungkan, ganti karena bagian DBS lagi, dan dari Daryl Soldier akan cukup kelimpungan lawan 4 orang. 3 ternyata maju lagi karena bagian depan. Last man yang dicari, Daryl Soldier diratakan oleh Alpha
7, what a play. But eliminasi didapatkan oleh Alpha 7. Alpha 7 masih memainkan permainan Alpha 7 yang menakutkan seperti di hari kemarin. Dan inilah yang saya tadi sempat bahas, Ozizan harus segera merapat sedikit menuju ke arah Yangon Galacticos kalau dia ingin melemparkan sebuah utility karena area G Gladiator Meku, satu orang saja di luar sebuah compound, dicerai oleh Tony K dan kawan-kawan. Ada hitmark yang masuk, belum ternyata tapi stepnya sudah sangat terdengar. Ravenclaw maju ke bagian depan dengan UMP, satu knockdown didapatkan, sebuah body system yang luar biasa. G Gladiator kesulitan banget dan bahkan rata. G Gladiator dipulangkan oleh Raja terakhir, sang Raja kelelawar Vampire Esports. Vampire berada di area tengah, mereka bisa membuat space-nya sendiri, sangat mandiri timnya satu ini. Tapi tabrakan terjadi antara Bigetron menuju ke arah juara dari PMGC Jakarta. Raizen menjadi yang terakhir. Raizen mencoba untuk mendapatkan satu pemain di sana. Knockdown kemudian didapatkan. Bigetron berulang kali. Kesalahan ini berulang untuk Bigetron dan Bigetron mencetak satu yang terakhir. Duhai low HP, dia memaksakan Duhai pulang menuju lobby. Bigetron rata. Oh my god, sebuah kesalahan yang lagi membuat Bigetron close combat tidak mendapatkan poin. Satu kesalahan yang kembali terulang. Seperti di hari kemarin, seperti mengabsen, seperti absensi. Tidak ada movement as a unit yang terjadi. Membuat Bigetron harus pulang ke lobby dan tidak membawa pulang besar. Bahkan hanya satu di game kali ini, Sandika. Bertahan di posisi 10, entah apa yang terjadi. Entah apa yang difikirkan oleh Bigetron. Harus apa lagi yang saya katakan karena kemarin sempat kita bahas bagaimana cara Bigetron melakukan defensif. Tidak hanya defensif saat mereka close ke compound. Itu ternyata yang harus diperbaiki. Bukan hanya defensif di compound tapi ofensif di dalam compound pun harus diperbaiki. Berarti intinya adalah close combat mereka yang perlu dianalisa ulang oleh Cap dan juga oleh Swavel untuk bisa saling membackup. Satu persatu tumbang dengan begitu mudah. Hanya dengan satu player. Tidak ada trade knock yang terjadi, itu adalah sebuah kesalahan. Seperti tubuh yang kehilangan sistem saraf secara maksimal, Sanskui. Tak lawan terakhir berada. Weapon yang digunakan juga tidak yang jelek. Vest, helmet masih ada di sana. Tapi gagal untuk mendapatkan kemenangan. Sangat disayangkan untuk Bigetron Red Villain. Tapi Sandika, ada pembahasan lain yang ingin lu bahas tentang Bigetron? Ya sebenarnya hanya cukup dengan utility saja menuju ke kamar. Karena kan udah pasti di kamar orangnya tadi. Hanya itu sebenarnya coba dilakukan oleh Bigetron, yang harus dilakukan oleh Bigetron. Tapi kita melanjutkan kembali, ternyata ada fight yang terjadi. Dengan menggunakan sebuah UMP dari Mela. Hampir tumbang, tapi ternyata justru temannya yang melakukan balasan dari Icard. Tumbang oleh Onzen, Mela, dan juga Morman. What a great shot. What a great gameplay. Dan FaZe Clan makin memperjauh lagi jarak mereka dengan Infinity IQ dan juga S2G. Sekarang sudah mendapatkan 9 eliminasi. Setelah kita melihat sistem yang tidak jalan di Bigetron, kita langsung tertampar dengan sistem yang sangat jalan dari FaZe Clan. Terlihat bagaimana FaZe Clan saling membackup dengan leluasa mereka. Satu kelihatan sama lawan, yang nembak di sisi yang lain. Sudah saling ada komunikasi yang baik antar pemain-pemain FaZe Clan. Jalannya sistem tersebut harus dipelajari oleh Bigetron. Ya betul sekali, bagaimana body system bisa kita katakan ya. Tapi berbicara body system, Agonex 8 sedang cukup pelimpungan. Satu player ter-take down, bahkan yang punya mobil juga harus melakukan sebuah penjemputan. Falak ada di bagian sana dan seperti ter-pick off. Kenny dan Falak saling mengetahui satu sama lain. Nate akan coba dilempar oleh masing-masing party atau tim. Dan Kenny ternyata yang di-take down. Dan Sam9 dipulangkan, yes, dipulangkan ke lobby di hashtag yang ke-7. 6 tim tersisa di zona atau stage yang ke-6 membuat open field sekarang menjadi sebuah lahan yang paling luas di dalam peta. FaZe Clan berhadapan dengan Agonexi 8, Blade ter-take down di sana. Falak masih bisa untuk melakukan sebuah flank kalau memang dari Falak, dia yang nge-pick duluan, justru dia yang low HP saat ini. Healing menjadi opsi yang harus dia ambil. Healing menjadi prioritas utama dari seorang Falak, tapi Morman membakar Falak. Tidak ada opsi untuk dirinya melakukan healing dan akan langsung ditabrak oleh Onzen. Selesai Falak di sana. Kita melanjutkannya dengan 10 elimination yang sudah dikumpulkan oleh FaZe Clan. Tapi ternyata Agonexi 8 masih mempunyai 2 player. Tapi dari FaZe Clan gue suka banget ini gameplay yang kemarin mungkin sempat kita lihat sering di region Asia Selatan, terutama 2 tim. Itu For Miracle 5 dan Mabetex. Gameplay dengan mengedepankan bagi untuk mencari celah. Infinity IQ bisa melakukan backstep juga. Sementara Falcon, Pancher King, the last man standing, pulang ke lobby dengan DPS circle yang begitu sakit. Masih terus kita lanjutkan fight demi fight yang tersaji di dalam in-game. Tembakan menuju ke satu area sama. Tony K, Vampire bersama dengan Revo dari Alpha 7 menuju ke arah Bensu. Satu player dihajar 2 tim.
Betul sekali, bahkan tadi ada sebuah collabo untuk melakukan ending karena bagian Infinity IQ. Membuat dari Infinity IQ sudah tidak berdiri, menunjukkan ya memang kekuatan mereka ini tidak reda, tidak sirna ketika berbicara Asia Tenggara. Tapi dari Huiga, ter-take down Chai Daulan is the last man standing, dicari oleh Alpha 7. Lihat bagaimana pengamatan Alpha 7 yang begitu gemilang, namun ada tembakan juga dari Vampire menuju antara peperangan Alpha 7 dan juga Vampire. Infinity IQ tentu tidak akan mengambil sebuah inisiasi, dan itu dia Infinity IQ pulang ke lobby. 4 tim tersisa, 2 diantaranya adalah tim Asia Tenggara asal dari Thailand, sementara Alpha 7 dari Brazil sudah mulai mengirimkan satu punggawanya masuk ke dalam sebuah zona dengan sebuah Cup RB menjadi sebuah blockade atau sebuah obstacle. Morman ingin memecahkan bagi agar tidak ada movement yang bisa dilakukan oleh Alpha 7 lebih dalam lagi. Swaps tidak tinggal diam, mencoba untuk melakukan tembakan terlebih dahulu. Untuk saat ini 35/0 adalah peluru yang dimiliki oleh Swaps di M4-nya. Tidak banyak opsi yang dimiliki oleh Swaps, dia hanya bisa menggunakan UMP saja dari arah yang berbeda. Atau rumput ini menjadi penghalang antara dia dan Alpha 7. Sementara Onzan, tembakan dari bagian belakang IQ tertumbangkan, dan ending kah bisa dilakukan justru dari UZM yang melakukan sebuah ending, dan revive masih bisa dilakukan oleh Agon, dan eliminasi Sanskui 18 sudah didapatkan oleh Agon XI8. Ya, sesuai dengan namanya AG18 kalau kita lihat dari live status itu yang membuat mereka untuk sementara waktu mendapatkan 18 eliminations jalan dengan nama timnya. Tapi Agon XI8 tidak. Alpha 7 bersama dengan Vampire sangat alot sekali fight dari dua tim ini. Tapi seperti dari Vampire sudah mengirimkan satu first aid atau orang yang bisa menggunakan first aid ke arah satu kawannya, dibiarkan satu orang berdiri, tembakan dari 2 orang. Tidak ada knockdown menuju ke arah bagian Alpha 7. It's too strong. Karena memang Ravenclaw pun atau Swipes tidak bisa langsung melakukan sebuah balasan. Tidak ada tembakan juga dari Agon XI8, dan Mavioso sudah dikirimkan ke dalam zona. Apakah ini akan menjadi kemenangan lagi bagi Alpha 7? Tim yang memang siap mendobrak, tim yang memang siap selalu dalam fight-fight yang terjadi. Mulai masuk kali ini, Karilho ditinggalkan di bagian belakang. Mereka masih memprediksi masih ada Vampire di sekitar sana karena memang belum full ter-take down semuanya. Nate dilemparkan kembali lagi, Revo mendekat, Mavioso ter-take down karena ternyata dari UZM mempunyai sebuah auge. Dia bisa bermain agak ke arah bagian kanan, tembakan lagi ke arah bagian depan, dan Swaps melihat Karilho kah? Karilho belum melakukan sebuah tembakan, Revo ter-take down. Karilho apakah bisa untuk bergerak lagi? Pelurunya juga habis. Ini membuat keadaan sekarang tidak baik bagi Alpha 7. Justru Alpha 7 yang harusnya bisa menang mudah. Tumbang satu persatu pemain-pemain mereka. Karilho pulang menuju lobby karena Swaps sangat cerdik sekali. Satu pemain asal Thailand ini untuk bisa memulakan Alpha 7, sehingga Agon XI8 punya peluang untuk bisa membalikkan keadaan. Mereka akan mendapatkan winner chicken dinner. Oh my god, granat dilemparkan. Kali Swaps is the last man standing. Tembakan dari Swaps karena bagian depan. Low HP satu player, tapi Swaps masih harus bisa bertahan. Tembakan lagi dari Swaps karena bagian UZM belum ada sebuah knockdown. Akan dicari kembali lagi. UZM melihat karena bagian dari Swaps belum ada sebuah hit makin terjadi, tapi Swaps tembakan dengan sebuah Groza gagal, dan kemenangan bagi tim Agon XI.